lingkungan Santo Yakobus Rasul dan para tamu undangan sekalian. Tadi MC bilang ketua lingkungan, terus mana? Paci di Karang ya, saya belum lihat Paci anaknya sama tidak. Iya. Tidak terasa ya, kalian sudah 2 tahun. Sejak kapan kalian dilantik ya? 2020. Oh, 2020. Oh, itu SK pertama yang saya keluarkan sebagai pastor paroki. Itu saya keluarkan pas di hari ulang tahun saya. Itu maksudnya. Oke. Besok itu Yoakim punya ulang tahun ke apa ya? Iya kan? Bapak jawab iya atau tidak? Tidak, besok. Bapak pulang tahun. Besok Bapak ulang tahun kan? Habis pestanya di sini. Besok itu Santo Yoakim dan Santa Ana. Kamu besok bikin lagi dia punya pesta nama. Ambisi 2 anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, yang dikemukakan oleh ibunya, itu cukup aneh sebenarnya. Makanya 10 murid yang lain tertawakan mereka. Karena ibu itu bilang, berilah perintah supaya pada waktunya nanti 2 anakku ini, satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Kira-kira yang di kanan siapa ya? Yakobus atau Yohanes? Kamu mesti jawab. Yang sebelah kanan siapa? Atau Pak Lukas yang jawab? Pak Bapak tidak punya hubungan. Dong yang pakai batik-batik ini bersama dengan MC ini. Hah? Pokoknya itu ibu itu minta begitu, ambisi untuk duduk di dalam kerajaan, satu menjadi tangan kiri, satu menjadi tangan kanan. Tetapi dalam kata pengantar tadi disebutkan Yesus menangkap ambisi dengan watak Yakobus ini untuk dipositifkan menjadi orang yang siap sedia melanjutkan kabar gembira Kristus dalam kehidupannya. Dan itu dasar yang tak kelihatan, bahkan dasar yang tak terkira dari kehadiran Anda memekarkan diri dari lingkungan Barnabas. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada misi terselubung yang sebenarnya Anda miliki sejak 2 tahun lalu menjadi satu lingkungan yang mandiri, lingkungan yang kadang-kadang saya perhatikan di antara 5 lingkungan di stasi, lingkungan yang giat sebenarnya, giat untuk buat yang baik dan giat juga untuk buat yang jelek. Kamu rekam tuh, bikin siaran langsung supaya semua orang dengar. Dong giat yang baik itu hadir semuanya untuk mengembangkan gereja dalam segala jenis bidang kehidupan. Giat yang jeleknya, dong tidak setuju, habis bisa langsung bubar dengan pakaian ini. Saya tidak mau pakai lagi baju itu karena sudah sesak untuk saya. Tidak tahu ukurnya bagaimana ya. Waktu ukur minta dijahit longgar. Sekarang untuk kancing kenop sudah setengah mati. Berarti tandanya sebentar saya pulang tidak boleh bawa bekal. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka saya meskipun kadang-kadang tidak suka pada sikap orang-orang yang mengambil
cara tidak baik dan jelek, tapi mau mengapresiasi segala tanggung jawab yang Anda miliki untuk kemajuan hidup beriman, baik di lingkungan, di stasi, dan paroki kita. Maka saudara-saudari terkasih, kalau Bapak Yakobus, 3 orang Yakobus ya yang jadi alasan kita pilih nama ini ya. Satunya itu Yakobus Rahamitu. Yakobus Rahamitu tuh hari Minggu lalu. Yakobus Bayu. Iya. Terus Yakobus Ole. Nah, Yakobus Rahamitu tuh minggu yang lalu dia 6 tahun meninggal dunia. Kamu doakan tidak ya? Tidak ya, kamu tidak tahu jadi. Atau Santo Yakobus sendiri menjadi martir pertama di antara murid-murid Yesus. Sebelumnya dia dan Yohanes dimarahi oleh murid-murid yang lain, termasuk dimarahi oleh Yudas Iskariot. Tapi kemudian Yudas Iskariot tarik diri di antara 12 itu. Lalu Matias dipilih dan masuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Lalu kemudian Yakobus meninggal sebagai martir, dipenggal kepalanya di Yerusalem. Dia meneladani Tuhan Yesus dalam kemartirannya, tapi juga meneladani Tuhan Yesus dalam tugasnya sebagai pengajar, sebagai pemberi teladan yang baik bagi para murid dan umat-umat perdana pada zaman itu. Maka Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus katakan, penderitaan dan kegagalan dan kesulitan menurut pandangan orang seringkali menutup jalan hidup. Tetapi marilah Anda juga menganggapnya sebagai sesuatu yang semu belaka. Sebab bila kita ikut serta dalam kehidupan Kristus, maka jalan hidup masih tetap terbuka, lebar, bahkan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam rasa-rasa jengkel yang kita punya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari terus berkanjang dalam kebaikan. Mari terus berkanjang dalam niat utama untuk hadir sebagai tanda kabar gembira dan sukacita Tuhan dalam hidup bersama-sama. Karena Tuhan itu pasti memberikan kekuatan kepada kita yang mau ikut pikul salib bersama-sama dengannya. Maka Anda dalam sikap-sikap jelek yang kalian lakukan, Tuhan mengampuni dan tetap ada kesempatan baru untuk mengembangkan yang baik dalam hidup setiap hari di mana saja Anda berada. Saya mau menyarankan lagi kebaikan yang sudah dibuat oleh lingkungan ini bagi gereja di stasi dan paroki kita, yang kemarin-kemarin sudah dilanjutkan lagi dalam waktu-waktu selanjutnya. Jangan berhenti pada satu kebaikan yang Anda lakukan dan kemudian puas. Taruhlah lagi impian dan cita-cita di depan, layaknya seorang bayi kecil yang sekarang baru belajar untuk berlari, baru belajar untuk berbicara, baru belajar untuk tahu mengekspresikan apa yang harus dilakukannya dalam hidup setiap hari sebagai orang yang berusia 2 tahun. Berkembanglah terus dalam kebaikan-kebaikan
meskipun situasi itu sulit. Teruslah berkanjang dalam kebaikan-kebaikan, meskipun tampaknya pintu tertutup. Majulah terus dalam kebijaksanaan, meskipun Anda dipandang remeh dan dipandang sebelah mata. Jadilah terus layaknya lilin-lilin kecil yang mau menghabiskan dirinya demi bukan hanya menerangi, tetapi juga memperindah kehidupan ini, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan oleh kehidupanmu, dan kita semua layak bagi rahmat dan berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah mendengar dan merenung